Halo Smart Traders, ketemu lagi dengan saya William Lee. Ya, pada kesempatan saat ini saya akan membagikan bagaimana saya melakukan analisa fundamental terhadap emiten di sektor bank. Di sini saya akan mengambil 5 bank besar di Indonesia, diantaranya adalah BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, PNBN. Dan kita akan melakukan analisa fundamental terhadap 5 bank tersebut dan menilai manakah dari 5 bank tersebut yang memiliki kinerja terbaik. Oke, nah sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan menganalisa dengan sumber dari laporan rasio keuangan bank-bank tersebut, di mana di dalamnya terdapat 13 rasio keuangan penting yang akan mencerminkan kinerja dan likuiditas dari bank-bank tersebut. Oke, sebelumnya saya akan membagikan bagaimana caranya kita mendapatkan data atau dokumen dari laporan rasio keuangan bank yang bersangkutan. Ya, di sini kita masuk ke website idx.co.id, lalu kita pilih perusahaan tercatat, kita klik keterbukaan informasi. Oke, nah di sini masukkan kode perusahaan. Contohnya kita mau ambil BBCA, data BBCA. Kata kuncinya kita klik iklan keuangan, kita ketik, lalu kita klik cari. Nah, di sini ada laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim ini adalah laporan kuartalan. Kita bisa ambil dari sini, nanti dokumennya akan keluar, dan kita cari laporan rasio keuangan. Oke? Ya. Oke, ini adalah tabel yang sudah saya buat di dalam bentuk Excel, di mana di dalamnya adalah tabel analisa saya dari 5 bank yang tadi saya sebutkan, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, dan PNBN. Dan ada 13 indikator rasio-rasio keuangan yang kita akan bahas satu persatu, serta saya akan menjelaskan apa saja rasio ini, apa saja pengertian definisi dari rasio ini, dan bagaimana indikatornya. Apakah lebih kecil bagus ataukah lebih besar bagus nilai dari rasio tersebut. Dan kita juga akan membandingkan satu persatu dari kelima bank ini mana yang memiliki rasio yang terbaik, nilai yang terbaik dari 13 rasio tersebut. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai saja. Yang pertama adalah rasio KPMM. Singkatannya yaitu kepanjangannya kewajiban penyediaan modal minimum atau KAR. Apakah KPMM itu? Ya, KPMM itu adalah kewajiban penyediaan modal minimum atau capital adequacy ratio yang disebut dengan CAR. Bagaimana mendapatkan nilai ini? Yaitu dengan cara modal inti perusahaan. Modal inti perusahaan itu bisa dari modal utama yang disetor oleh para pemegang saham dan juga bisa dari laba-laba yang didapat oleh perusahaan dari tahun ke tahun. Dibagi dengan aset tertimbang menurut resiko atau yang kita kenal dengan nama ATMR. Nah, ATMR ini adalah aset yang dinilai berdasarkan profil resikonya. Jadi aset-aset di bank itu ada yang dibagi dalam kategori yang beresiko, sangat beresiko, ataupun yang tidak beresiko. Nah, yang kita ambil itu hanyalah aset-aset yang menurut profilnya itu beresiko. Contohnya seperti apa? Seperti kredit beragun, baik rumah pribadi ataupun properti komersial atau penyertaan modal yang ditanamkan oleh bank kepada perusahaan investasi ataupun perusahaan keuangan. Nah, itu adalah aset-aset yang memiliki profil risiko. Nah, oke. Nah, di sini indikatornya adalah apabila KPMM ini lebih besar daripada 14%, itu tandanya bank tersebut sehat.
Apabila KPMM itu memiliki nilai 8-14%, itu tandanya warning. Apabila KPMM ini lebih kecil daripada 8%, itu tandanya bank tersebut tidak sehat. Jadi semakin besar nilai KPMM tersebut, semakin menunjukkan bahwa modal yang dimiliki bank tersebut lebih besar dan atau aset tertimbang menurut resikonya itu semakin kecil, sehingga bank tersebut tidak beresiko secara likuiditas. Oke, kita kembali ke tabel. Oke, nah di sini kita lihat KPMM dari 5 bank tersebut, BBCA 24,72, BBRI 20,38, BMRI 19,83%, BBNI 16,75, dan PNBN 8,14%. Dari kelima bank ini, PNBN yang memiliki KPMM yang paling besar. Oke, kita mark dengan warna ini. Ya. Yang kedua, di bawahnya ada BCA. Yang ketiga ada BBRI. Ini saya ganti warnanya dulu. Yang ketiga ada BBRI. Oke. Hijau. Iya. Nah, yang keempat BMRI dan seterusnya BBNI. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan yang memiliki KPMM terbesar adalah PNBN. Tetapi dengan memiliki KPMM terbesar bukan berarti PNBN yang adalah bank yang paling sehat secara likuiditas dari bank-bank yang lainnya. Karena masih ada 12 lagi rasio lainnya yang kita bisa pakai untuk menilai kinerja bank-bank tersebut secara keseluruhan. Oke, sekarang kita lanjut ke kategori rasio yang kedua. Ya, yang kedua adalah aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif. Nah, ini agak ngejelimet ya, tapi nggak usah terlalu pusing dengan kalimat ini, rasio keuangan yang ini. Kita coba bedah satu persatu ya, saya akan coba menjelaskan dengan bahasa yang simpel. Nah, yang kita coba ingin lihat dulu, apakah definisi dari aset produktif? Aset produktif itu adalah aset yang dimiliki oleh bank yang bisa digunakan oleh bank untuk memperoleh penghasilan. Contohnya apa? Aset yang berupa dana nasabah yang ditabung di bank. Nah, itu bank bisa pakai untuk disalurkan sebagai kredit kepada pihak ketiga, sehingga bank bisa memperoleh penghasilan berupa pendapatan bunga. Jadi contoh, Bapak A itu menabung di BCA. Nah, sebesar 100 juta. Nah, 100 juta itu akan dicatat sebagai aset. Aset dari Bank BCA. Nah, aset ini termasuk aset produktif karena uang 100 juta itu bisa digunakan oleh BCA untuk disalurkan sebagai kredit kepada Bapak B. Dan dari Bapak B itu BCA akan mendapatkan penghasilan berupa pendapatan bunga. Yang kedua, aset non-produktif. Aset non-produktif ini adalah aset yang tidak dapat digunakan untuk memperoleh penghasilan. Contohnya adalah properti yang dimiliki oleh bank tersebut. Ya, sedangkan aset produktif bermasalah adalah pinjaman dengan beberapa penurunan nilai yang biasanya terjadi karena kualitas kredit peminjam yang kurang baik dan pembayaran serta bunganya yang masih harus dibayar dipertanyakan oleh pemeriksa bank. Nah, contoh simpelnya adalah Bapak A meminjam uang dari bank sebesar 100 juta. Nah, pada saat Bapak A berkewajiban untuk melunasi utangnya itu kepada bank, bisa melalui cicilan beserta bunganya. Ternyata Bapak A tidak dapat melakukan pembayaran sesuai perjanjian yang sudah disepakati bersama. Jadi contoh, Bapak A hanya bisa membayar bunganya saja, atau Bapak A hanya bisa membayar tidak sampai 100% dari angsuran atau cicilan yang sudah disepakati bersama. Nah, aset produktif
ini akan dimasukkan ke dalam kategori aset produktif bermasalah di dalam bank. Nah, rasio ini kita lihat, rasio ini tentunya semakin kecil nilainya maka semakin baik. Karena berarti bank semakin tidak memiliki atau tidak bermasalah dengan aset-aset produktif bermasalah ini. Nah, kita lihat dari rasio yang kedua ini mana yang paling baik dari kelima bank. Yang pertama adalah BBCA karena aset produktif bermasalahnya ini kecil nilainya, hanya 1,05%. Kita tandai dengan ranking 1. Yang kedua adalah PNBN di 1,90. Dan yang terakhir adalah BBRI di 1,91. Ya. Kita lanjut ke rasio yang ketiga. Ya, yang ketiga hampir sama dengan rasio yang kedua, tetapi ini dihitungnya adalah aset produktif bermasalah terhadap hanya total aset produktif. Kalau yang tadi pertama itu dihitungnya itu, diperbandingkannya itu dengan total aset secara keseluruhan, baik yang produktif ataupun non-produktif. Tetapi untuk rasio yang ketiga ini yang dihitung hanya terhadap total aset produktif. Nah, ini juga sama, nilai semakin besar menunjukkan semakin banyak aset-aset yang bermasalah. Kita lihat dari yang ketiga ini, rasio ketiga ini mana bank yang memiliki kinerja terbaik. Ya, di sini masih BCA yang memiliki nilai yang semakin kecil, yang lebih kecil dibanding pada keempat bank lainnya, 0,92, lalu setelah BCA ada BBRI di 1,90. Lalu PNBN 1,91. Oke, lanjut ke rasio keempat. CKPN. Apa itu CKPN? Cadangan kerugian penurunan nilai aset terhadap aset produktif. Yaitu adalah cadangan yang dibuat oleh bank yang bertujuan untuk menghadapi risiko kerugian yang diakibatkan penanaman dana dalam aset produktif. Jadi CKPN itu contoh simpelnya adalah seperti saya meminjam uang di bank sebesar 100 juta. Nah, dari pinjaman 100 juta itu bank akan mencadangkan dana yang digunakan untuk mengantisipasi apabila pinjaman saya itu tidak bisa saya kembalikan kepada bank. Nilai CKPN semakin besar mengindikasikan adanya perkiraan atau ekspektasi resiko kredit macet semakin besar. Dan tentunya dengan kredit macet yang semakin besar akan mempengaruhi atau mengurangi profitabilitas dari bank tersebut. Oke, dari rasio ketiga ini kita coba bedah lagi mana yang memiliki rasio CKPN yang paling kecil. Karena di sini indikatornya adalah semakin kecil semakin baik. Berarti bank hanya mencadangkan dana yang sebagian kecil untuk mengantisipasi adanya ekspektasi kredit macet yang akan terjadi. Ya, yang paling kecil BCA kembali dengan PNBN nilainya sama. Oke, PNBN juga nilainya sama. Dan yang kedua adalah BMRI di 4,99. 4,99. Ya. Lanjut langsung lagi ke rasio yang kelima. Rasio yang kelima adalah, nah mungkin ini sudah tidak asing lagi ya.
bagi para traders yang suka dengan analisa fundamental. NPL atau non-performing loan atau yang kita kenal dengan kredit macet. Nah, NPL ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah non-performing loan gross, di mana nilai dari non-performing loan gross ini kita dapat dari menambahkan kategori-kategori pinjaman yang tidak lancar. Di antaranya bisa masuk dalam kategori kredit kurang lancar, ditambah dengan pinjaman yang diragukan, dan yang terakhir adalah pinjaman macet. Dan yang kedua, non-performing loan net atau non-performing loan bersih, yang kita dapat dari NPL gross dikurang dengan nilai dari CKPN-nya. Di sini bisa disimpulkan indikatornya adalah NPL semakin besar, kredit macet semakin besar, membuat resiko semakin tinggi karena tingkat gagal bayar yang tinggi. NPL semakin besar juga mempengaruhi profitabilitas bank karena banyaknya kredit macet sehingga mengurangi profit yang diterima oleh bank. Dan NPL apabila lebih besar dari 5%, itu sangat berisiko terhadap likuiditas bank. Ya, rasio yang kelima adalah NPL atau non-performing loan. NPL ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi para traders yang berbasis analisa fundamental. NPL ini kita kenal dengan nama kredit macet. NPL terbagi menjadi dua, non-performing loan gross, yaitu pinjaman-pinjaman atau kredit-kredit yang dimasukkan dalam kategori kredit yang dengan kualitas kurang lancar, ditambah dengan kualitas kredit diragukan, ditambah dengan kualitas kredit macet. Maka didapatkan total yaitu menjadi non-performing loan gross. Yang kedua adalah non-performing loan net. Non-performing loan net ini didapat dari NPL gross dikurang dengan CKPN. Nah, tentunya secara logika aja kita bisa menyimpulkan ya, kalau NPL itu besar berarti banyak kredit macet yang terjadi di dalam suatu bank. Nah, apabila kredit macet itu semakin banyak, maka akan berisiko karena akan mengurangi profitabilitas dari bank tersebut dan juga akan sangat berisiko terhadap likuiditas bank. Nah, indikatornya adalah apabila NPL ini lebih besar dari 5%, ini adalah kualitas yang sangat buruk dan sangat beresiko bagi likuiditas bank itu sendiri. Oke, kita coba bedah langsung ke ya, di sini adalah NPL gross. Kita cari yang paling kecil, yang memiliki NPL paling kecil tetap adalah BCA. BCA mendapat ranking 1 kembali. Yang kedua ada PNBN dengan 2,96, cukup selisihnya 1% lebih ya, cukup tinggi. Cukup jauh selisihnya. Oke, dan yang ketiga adalah BBRI di 3,02%. Beda tipis dengan PNBN. Oke, yang ke-6 NPL net. NPL net juga yang terkecil adalah PNBN di 0,41%. Yang kedua 0,53 BBNI. Yang ketiga 0,64 BMRI. Oke, jadi bisa disimpulkan dengan sudut pandang dari NPL net, maka yang terkecil adalah PNBN dan BBNI, yang kedua dan yang ketiga adalah BMRI. Oke, lanjut. Next. Ya. Rasio selanjutnya adalah return on asset. Nah, mungkin para traders sudah tidak asing lagi dengan rasio yang satu ini. Return on asset ini adalah tingkat pengembalian aset
dengan memperhitungkan laba yang diperoleh. Rumusnya adalah laba sebelum pajak dibagi dengan total aset bank tersebut, di mana aset bank itu adalah hutang ditambah modal. Nah, di sini indikatornya adalah apabila bank memiliki ROA semakin besar, berarti likuiditas dari bank tersebut semakin bagus. Kita langsung coba cek. Bank mana yang memiliki ROA paling baik, paling tinggi? Oke, BCA dengan 3,38. Lalu yang kedua ada BBRI 2,07 dan yang ketiga adalah PNBN 2,06. 2,06. BBNI paling kecil hanya 0,88 ROA-nya. Selanjutnya adalah ROE, Return on Equity. Apa itu Return on Equity? Ya, Return on Equity itu adalah tingkat pengembalian modal dengan memperhitungkan profit atau laba yang didapat oleh perusahaan. Rumus dari ROE adalah laba sebelum pajak dibagi dengan modal. Di mana modal itu sendiri adalah aset dikurangin dengan liabilities. ROE sama dengan ROA, semakin besar semakin bagus. ROE, oke. Dari kelima bank ini, BCA yang memiliki ROE yang paling besar dengan 16,87. Di bawahnya ada BMRI 11,56. Dan yang ketiga adalah BBRI dengan 11,43. Hanya berbanding sedikit dengan BMRI maksudnya. Oke, selanjutnya net interest margin. Apa itu net interest margin? Ya. Net interest margin kita dapatkan dengan cara pendapatan bunga bersih dibagi dengan aset produktifnya. Pendapatan bunga bersih bank itu adalah pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga. Nah, dengan contohnya saya ambil contoh simpelnya, bank memberikan bunga atas tabungan nasabahnya sebesar 3% dari total tabungan Rp 30 juta. Berarti 30 juta dikali dengan 3% sama dengan 900.000. Ini dimasukkan sebagai beban bunga. Karena bank harus memberikan bunga 900.000 kepada nasabahnya. Nah, lalu bank mendapatkan bunga atas dana yang dipinjamkan kepada debitur sebesar 6% dari pinjaman sebesar 20 juta. Jadi 20 juta dikali 6% sama dengan 1,2 juta. Nah, pendapatan bunga bersih, pendapatan bunga dikurang dengan beban bunga. Berarti 1,2 juta yang dicatat oleh bank sebagai pendapatan bunga dikurang 900.000 yang dicatat oleh bank sebagai beban bunga sama dengan 300.000 dibagi aset produktifnya. Aset produktifnya ini adalah sebesar 30 juta. Jadi dibagi 30 juta, net interest margin sebesar 1%. Nah, net interest margin ini juga sama dengan ROE dan ROA, semakin besar semakin bagus, karena bank semakin profitable. Oke, dari net interest margin kita lihat, BBCA yang memiliki net interest margin paling tinggi, disusul oleh BBRI 5,76. Lalu yang terakhir adalah yang ketiga adalah BMRI 4,50 dan yang terakhir adalah BBNI di 4,32. Selanjutnya
Apa rasio keuangan selanjutnya? BOPO. Apakah BOPO itu? Ya, BOPO adalah beban operasional terhadap pendapatan nasional. Perbandingan dari beban operasional terhadap pendapatan operasional. Jadi kita mencari BOPO ini dengan cara total beban operasional kita bagi dengan total pendapatan nasional. BOPO yang semakin kecil menunjukkan bank semakin efisien dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Sebaliknya, apabila bebannya ini, BOPO-nya ini semakin besar, maka menunjukkan bank kurang efisien di dalam mengelola beban operasionalnya. BOPO sama dengan 100%, BOPO lebih besar dari 100% itu sama dengan rugi operasional. Artinya, beban operasional perusahaan itu lebih besar daripada pendapatan operasionalnya. Sehingga, jika lebih besar berarti bank secara operasional mengalami kerugian. BOPO, oke, kita lihat di mana bank yang paling efisien di dalam melakukan kegiatan operasionalnya. BOPO yang paling kecil adalah BCA, hanya 65,57%. Disusul yang kedua ada, ini hampir tipis nih ya, PNBN 76,31%. Dan yang ketiga adalah BMRI, 76,35%. Oke, next. Oke. Rasio selanjutnya adalah LDR, loan to deposit ratio. Rumusnya adalah total kredit dibagi total dana pihak ketiga. Total kredit dibagi dengan total dana pihak ketiga. Jadi pinjaman yang diberikan oleh bank itu kita bandingkan, kita bagi dengan dana pihak ketiga yang disimpan di bank. Nah, LDR ini apabila lebih besar dari 100%, maka mengindikasikan kredit yang diberikan oleh bank itu melebihi dari dana pihak ketiga yang disimpan di bank. Jadi, menjadi beresiko bagi likuiditas bank. Apabila LDR lebih kecil dari 65%, maka kredit terlalu kecil dibandingkan dengan dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank, sehingga menunjukkan bank kurang efektif di dalam memanfaatkan dana yang tersedia untuk memperoleh pendapatan atau laba. LDR, nah ini dia. LDR ini kita tidak bisa melihat mana yang paling baik, mana yang paling buruk. Tetapi untuk indikator ini mungkin ya penilaian lebih subjektif ya. Jadi masing-masing bisa menilai mana yang lebih baik, mana yang kurang baik. Karena tidak ada patokan yang pasti. Selama LDR itu lebih kecil daripada 100%. Oke. Selanjutnya NSVR. Ya. NSVR, Net Stable Funding Ratio. Net Stable Funding Ratio itu kita dapat dengan cara available stable funding atau pendanaan stabil yang tersedia dibagi dengan require stable funding atau pendanaan stabil yang diperlukan. Nah, jadi pendanaan stabil yang tersedia itu adalah jumlah liabilities atau liabilitas dan ekuitas atau modal yang stabil selama periode 1 tahun untuk mendanai aktivitas bank. Sedangkan require stable funding itu artinya jumlah aset dan transaksi rekening yang perlu didanai oleh pendanaan stabil. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dana stabil yang berupa liabilities, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki bank selama periode 1 tahun ini harus lebih besar daripada require stable funding. Apabila NSVR minimum
NSFR minimum tuh harus lebih besar 100% untuk menjamin likuiditas bank tetap aman. Karena apabila NSFR lebih kecil dari 100% menyebabkan krisis likuiditas. Jadi apabila contoh kondisi ekonomi sedang tidak stabil dan di mana tiba-tiba banyak nasabah-nasabah bank yang melakukan penarikan uang. Nah, di sini apabila NSFR bank tersebut di bawah 100%, maka bisa terjadi nasabah gagal menarik dananya dari bank tersebut karena bank tidak memiliki dana yang cukup untuk mengcover. Ya, dari NSFR ini kita bisa melihat, nah ini hanya ada 2 bank yang saya bisa dapat nilai rasionya, sisanya 3 bank ini unavailable ya. Dan ini pun juga saya dapat BBCA ini hanya baru kuartal kedua saja. Di sini NSFR dari BBCA ini 156,21%, di mana nilai ini sangat besar karena jauh di atas 100% ya. Dan yang kedua, PNBN juga cukup besar memiliki NSFR-nya di 149,43%. Selanjutnya adalah leverage ratio. Leverage ratio, apa itu leverage ratio? Ya, leverage ratio itu atau yang kita kenal dengan nama rasio pengungkit. Leverage ratio adalah total exposure di mana adalah penjumlahan dari exposure aset pada laporan posisi keuangan, exposure transaksi derivatif, exposure transaksi pembiayaan surat berharga, dan exposure transaksi rekening administratif pada laporan komitmen dan kontingensi. Nah, di sini agak ngejelimet ya bahasanya ya, karena ini memang benar-benar bahasa perbankan, jadi bagi orang awam ini mungkin sulit untuk dicerna, tetapi kita nggak perlu pusing-pusing untuk tahu detail dari definisi secara spesifiknya dari pengertian rasio pengungkit ini. Di mana kita harus tahu adalah hanya leverage ratio yang ditetapkan oleh dari OJK itu minimum sebesar 3% dari bank. Jadi bank yang sehat itu adalah bank yang memiliki LR ini lebih besar daripada 3%. Bahkan semakin besar bank semakin sehat. Apabila LR atau leverage ratio ini di bawah 3%, maka menunjukkan bank tidak sehat. Kita lihat leverage ratio. Nah, di sini saya hanya baru dapat BBCA saja dan ini pun juga kuartal kedua. Leverage ratio BBCA ini cukup tinggi, 14,57%, jauh di atas minimum yang ditetapkan oleh OJK sebesar 3%. PNBN 18,52%, lebih besar daripada BBCA. Tapi ini BBCA saya dapat kuartal 2 ya, saya belum dapat kuartal 3, berarti tidak bisa di-compare apple to apple dengan PNBN. Oke, nah kita lanjut ke terakhir, rasio yang terakhir. Rasio yang terakhir adalah LCR, Liquidity Coverage Ratio atau rasio kecukupan likuiditas. LCR ini didapat dengan membagi high quality liquid asset dengan net cash outflow-nya. Di mana adalah high quality liquid asset ini adalah aset keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank selama periode 30 hari. Dan net cash outflow adalah total estimasi arus kas keluar dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk untuk 30 hari ke depan. Nah, di mana
nilai high quality liquid asset ini harus lebih besar daripada net cash outflow untuk menjamin likuiditas bank. LCR minimum harus lebih besar 100%, batas minimum dari OJK. LCR di bawah 100% mengakibatkan krisis likuiditas. Kalau LCR di bawah 100% berarti net cash outflow itu lebih besar daripada aset keuangan yang dimiliki oleh bank. Maka bisa mengakibatkan terjadinya gagal bayar atau krisis likuiditas dari bank tersebut. Oke, di sini juga saya baru dapatkan 2 bank yang memberikan nilai LCR-nya ini, tapi BBCA juga saya dapat hanya di kuartal kedua saja, sebesar 309,05%. Berarti ini jumlah yang cukup besar, fantastis ya, karena 3 kali lipat dari net cash outflow-nya berarti. Nah, yang kedua adalah PNBN di 263,62%. Ya, dari 13 rasio keuangan bank ini, kita bisa menilai bahwa bank yang memiliki kinerja terbaik adalah, sebentar ya, ranking 1 BCA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari 13 rasio BCA menempati ranking 1 untuk 8 rasio keuangan. Di bawah BCA itu ada PNBN 1, 2, 3, PNBN. Ya, PNBN memiliki 3 rasio, ranking 1 3 rasio dari 13 rasio bank. Dan sisanya adalah BBRI di tempat ketiga. Ya, jadi kita bisa simpulkan dari sumber laporan rasio keuangan kuartal 3, kita bisa menilai bahwa BBCA menempati posisi yang pertama yang memiliki kinerja terbaik dengan tolok ukur dari laporan rasio keuangannya. Yang kedua adalah PNBN dan yang ketiga adalah BBRI. Oke, ini hanyalah pembahasan yang bersifat edukasi supaya kita bisa mengerti lebih dalam lagi mengenai fundamental dari bank, dari sektor perbankan, atau kita secara khusus mengupas bank buku 4, 5 bank besar buku 4. Ini bukan perintah untuk membeli ataupun menjual, dan perintah menjual, keputusan menjual atau membeli atau investasi atau trading itu menjadi keputusan Anda semuanya. Oke, sekian saja traders saat ini. Pembahasannya saya rasa sudah cukup lama. Kita ketemu lagi di lain waktu dengan analisa dan dengan materi yang lebih menarik pastinya. Salam cuan.